Sadis sekali. Pembodohan Sadis. akut. Wow, gila. Sadis. 2 Tesalonika 2:10. Penolakan. Engkau diberikan free will untuk menolak dan tidak menolak. Tetapi Calvin bilang kalau kau sudah diberi kasih karunia, kau tidak bisa tolak. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Bayangkan, mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan Mereka. Tapi di situ hanya bilang iman kan? Hanya iman kan? Ya. Baca kembali untuk sola fide di situ. Supaya tahu bahwa kerangka keselamatan itu punya banyak faktor. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan Mereka. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, 1 Timotius 4 ayat ke-16, hati-hatilah dengan apa yang kau ajarkan. Kau ajarkan tuh kau harus kontrol, hati-hati. Karena itu yang kita namakan keselamatan doktrinal. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Lutheran, denominasi Protestan, teisme, ingat itu. Keselamatan doktrinal Calvinis. Mana sola fide, sola fide. Di situ dikatakan, awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkan pengajaranmu. Contoh kita kecil. Di sini, di sini penting sekali. Kita masih di mana tadi? Nanti saya kirim ke kalian ya teman-teman. Maaf ya. Thank you, Pater. T sudah, L sudah, I. Oke, ini. Di sini, ingat, engkau tidak bisa menolak, oke? Kasih karunia, Tuhan suruh kasih orang, engkau tidak bisa tolak. Ini sangat berbahaya. Karena itu banyak yang jemaat Calvinis, kalau pendetanya omong begitu, mereka bilang itu Tuhan Allah yang omong, toh? Banyak. Dan itu, gila. Mereka tuh sangat, wow. Ngeri. Ingat itu semua itu persekusi Protestantisme terhadap kekatolikan dalam, saya tidak mau omong sejarah kelam dari mereka. Tentang Inkisisi Protestan tuh. Tangisan Kristus. Contoh kita lihat kalau sudah ditentukan untuk menerima kasih karunia, kenapa Yesus harus menangis Yerusalem, oke? Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kalian sudah bilang kasih karunia tidak bisa ditolak lagi. Baca kembali supaya ayatnya lengkap. 19:41-42 Lukas. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, Kenapa Yerusalem, kota mulia. Yesus sudah injak kakinya di Yerusalem kan? Alexander, kita ini pergi ke tanah suci karena Yesus pernah injak. Yesus sudah pilih kota ini. Bisa mengerti? Lalu kenapa dia menangis? Lucu. Kenapa dia menangis? Kalau sudah ditentukan, kenapa dia menangis? Kalau sudah ditentukan, kenapa Yudas menyesal? Bisa mengerti? Nanti kita lihat Yudas menyesal atau tidak. Oke, lanjut. ia menangisinya, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Alex, karena kita harus menggunakan betapa baiknya engkau mengerti. Betapa baiknya engkau mengerti. Engkau tidak mengerti, bisa mengerti.
Kenapa Bisa. yang kau sudah mengerti sebenarnya engkau bilang kau sudah ditentukan untuk mengerti, tapi kau tidak mengerti bagaimana di situ? Lanjut. Betul. Di situ celahnya. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Tersembunyi bagi mata. Lanjut. 43 Pak. Mhm. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Nubuatan Yesus tentang Yerusalem untuk Yerusalem tahun 70. Oke, lanjut. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lanjut. Lalu Yesus masuk ke bukit. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Oke, sudah. Sekarang analisa. Mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Jika kebinasan mereka adalah kehendak Bapa yang sudah ditakdirkan dan tak terelakkan? Tangisan ini membuktikan tawaran anugerah yang tulus dan kesedihan atas penolakan yang nyata. Betul. Pertanyaan, siapa yang membunuh Yesus? Jangan sampai itu kehendak Allah dalam pengertian setan, iblis ya. Iblis ya, oke? Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Oke, kita sandingkan kisah. Lari dulu ke kisah. Kisah 2 ayat 23 kalau tidak salah. 5:32, 23 dulu. Dia yang diserahkan Allah Oke. menurut maksud dan rencananya. Dia ingat, Telah kamu dia pelan-pelan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana, bukan iblis punya. Tetapi siapa yang bunuh? Oke? Israel atau tidak dalam pengertian ini? Lanjut. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kamu ini siapa? Alif. Yahudi, Israel. Perkara selesai. Tapi menggunakan orang Roma. Roma. Sekarang 5:30 kalau tidak salah. Coba. Kalau maaf ya, terlalu banyak kepala ayat di kepala Mas. Beberapa hari tidak mengajar, dia sudah membeku nih Alex. Sudah beku nih kalian. Berarti saya sudah ditentukan Allah untuk membekukan semua ayat-ayat di samping kepala. Oke. Kisah 5:30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, dan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Yang di situ yang bukan dan yang. Kembali baca. Anak satu. Kalau sudah capek kasih tahu. Tidak, Pater. Makanya saya ulang. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Siapa yang kamu ini? Kamu ini siapa? Alex, siapa kamu di sini? Petrus keras di situ omong. Orang perkara selesai. Bangsa Yahudi, Bangsa Israel. Perkara selesai. Ketekunan orang-orang suci dan realitas peringatan. Kemurtatan 1 Timotius 4:1 dan 2. Roh dengan jelas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan hadir siapa? Bantu dulu. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Duanya. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka.
Ingat Pak, peringatan Alkitab tentang kemurtadan adalah nyata dan ditunjukkan kepada orang percaya. Bukan sekedar ancaman hipotesis. Mereka yang percaya ini bisa murtad. Tetapi bagi konsep Calvinis bahwa orang yang sudah percaya itu sudah dikategorikan sebagai orang-orang suci. Karena mereka bilang sudah ditentukan untuk selamat. Selama. Ternyata kemurtadan itu datang dari dalam atau dari luar. Alex, orang tuh murtad, Dari dia ada dulu di dalam sebuah agama, contoh kasus agama, dia ada dulu baru dia murtad atau tidak? Betul. Ada dulu baru murtad. Ada dulu di dalam baru dia keluar. Oke, sekarang kita lihat di Ibrani 10, nanti kita bantu di Ibrani 6, keras sekali tentang mereka yang keluar dari ajaran. Ibrani 10. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bayangkan, kau sudah memiliki kebenaran, Alex. Saya sudah memiliki kebenaran dalam Kristus, dibaptis dan semuanya, toh. Tetapi kalau saya sengaja berbuat dosa, saya tidak lagi punya. Engkau sekarang baca dari TB2 lebih ngeri. Di situ ada penantian. Kalau TB1 menghilangkan kata penantian, sebenarnya harus ada kata penantian. Pakai TB2 saja. 10:26. 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan Tahan tentang dulu, kebenaran. Alex, jelaskan secara konsep hukum. Jika kita sengaja berbuat dosa setelah memiliki kebenaran, artinya engkau sudah pernah ada di dalam kebenaran Ya, sudah pernah ada. dan engkau keluar dari kebenaran. Betul. Oke, lanjut ayatnya sekarang. Maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Melainkan 27. Wow. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Tahan dulu. Konsep ketekunan orang-orang suci. Mereka mengatakan kalau engkau sudah percaya jadi orang suci, engkau tidak berdosa lagi. Ternyata di sini ayat mengatakan kalau kau sengaja berbuat dosa. Tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut, melainkan penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang menghanguskan. 28-29. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Komparasi, jika kau menolak hukum Musa, nomor 13 hukum, engkau dihukum mati. Lanjut. Tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Penting tuh saksi di sini tuh, Alexander. Lanjut. Penting sekali. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Sekarang bagaimana cara menginjak-injak, membuat dia menderita lagi? Ibrani 6 ayat 1-6. Konsentrasi di 4-6. Yang murtad tidak akan lagi diperbaharui semua yang pernah dia terima sebelum dia, jika dia tidak pulang dan bertobat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Tahan dulu di sini, Alex. Bertekun dalam pengajaran para rasul mau dikatakan seperti itu. Kan kau jangan buat lagi dasar pengajaran yang lain. Bisa mengerti? Alex. Bisa, partner. Oke, Bisa. lanjut. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan,
penumpangan tangan, Mereka pergi baptis orang suka-suka. Penumpangan tangan, baptis mereka, penumpangan tangan itu pentabisan. Tidak perlu lagi omong, itu sudah sangat jelas. Oke, pentabisan yang kita namakan itu suksesi apostolik. Sudah jelas, buat apa lagi om banyak? Lanjut. kebangkitan orang-orang mati, dan Sudah sangat jelas kebangkitan orang mati dan hukum kekal. sudah tahu bahwa kita akan dihukum menurut perbuatan. Tidak usah repot lagi. Masa kau pasang sola fide, sola gratia, sola scriptura. Dari mana semuanya itu? Lanjut. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, Nah, itu kau ulang kembali tadi. Itu tidak boleh ulang. Kau sudah baca, mau ulang lagi mana? dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Tuhan Allah, Alexander di situ masih katakan jika Allah mengizinkannya. sedangkan Calvinis bilang Allah sudah ingat baca kembali poin penting itu, kita ini penting sekali ya. Saya pikir ini poin teologis yang harus dibahas. Baca kembali Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. tetapi bagi Calvinis Allah sudah Mengizinkannya. tetapi di situ digunakan terminologi past tense atau present di situ. Di situ digunakan kondisi atau tidak, Alexander. Jika dikatakan digunakan kata jika. Kondisi, Pater. Tetapi bagi Calvinis Sudah ditetapkan. berarti harus Jadi hilangkan bukan kata kondisi. jika di situ toh. Betul. Ternyata kata kembali baca kembali Ji. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Hilangkan sebagai Calvinis, saya akan membela Calvinis. Itulah yang akan kita perbuat, bukan lagi jika, karena Allah sudah mengizinkan. Betul. Kata Alex, kata pendek sekali jika. Di situ Calvinis dalam mentalitas berpikirnya, jika itu dihilangkan dan dikatakan sudah diizinkan. Ternyata kata yang sebenarnya apa di situ? Ide saya kata, kau baca kembali. Baca kembali. Itulah yang akan, itulah yang Dan itulah yang akan Tahan kita dulu. perbuat. Alexander, di situ digunakan tense apa? Di situ Paulus menggunakan tense apa ketika Paulus atau penulis Ibrani, minta maaf. Dia menggunakan tense apa? Akan. Itulah yang akan. Nanti. Itulah yang akan Masa kami yang akan perbuat. Lanjut. Jika Allah mengizinkannya. Masih memberikan itu kepada kehendak Allah atau tidak jika Allah mengizinkannya? Taunya dari mana? Ini pertanyaan saya juga, Alexander. Bisa mengerti? Oke. Bisa. Taunya dari mana? Lanjut sekarang. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Tahan dulu. Mereka yang diterangi hatinya dan pernah mengecapi karunia surgawi. Akulah roti yang turun dari Surga. Barang siapa makan roti ini, mereka yang pernah mengecapi karunia itu Yesus itu sendiri. Di dalam apa? Tidak lari ke Yohanes 6 ayat 49 selanjutnya. Akulah roti yang turun dari surga. Tidak seperti yang dimakan oleh nenek moyang mereka sudah mati. Tapi barang siapa makan karunia surgawi ini adalah aku ini sendiri. Akan hidup selamanya. Oke, lanjut. Mereka yang menikah karunia surgawi. Lanjut. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Baptislah dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38. Berikanlah dirimu dibaptis. Supaya diselamatkan dan memperoleh karunia Roh Kudus. Sudah dibaptis dalam kekatolikan. Lanjut. Jangan lari. Tetap Ibrani. Kau bisa lari kemana-mana. Dan itulah yang akan kita perbuat. No, sudah di belakang tadi, sudah di pembaptisan. Karunia Roh Kudus. Kau jangan lari kembali lagi di depan.
Namun yang murtad lagi Tahan dulu. Yang mendapat karunia Roh Kudus itu yang kembali di bagian itu. Makanya engkau jangan lari ke kisah, tahan di situ. Yang kisah sudah disapung kepala, itu cemas. Oke, Pater. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus Roh Kudus. dan yang mengecap firman yang baik dari Sudah diwartakan firmannya. dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku tidak akan dihakimi, tidak akan mati lagi. Mendapatkan karunia-karunia akan datang dalam semasa sakramen itu. Lanjut. Namun yang murtad lagi, Tahan dulu di kata yang murtad. Bagi Calvinis tidak bisa murtad lagi karena dipelihara dalam ketekunan orang-orangku. Orang-orang kudus. Paling parah ajaran ini. Parah sekali. Ini juga masih dipercaya oleh Calvinis sekarang. Bagaimana Tuhan jaga dalam ketekunan orang kudus? Di situ dikatakan yang murtad lagi. Bagaimana hasil dengan mereka yang murtad ini? Baca kembali yang murtad itu. namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali Tidak lagi akan diperbaharui lagi. Semua janji-janji yang telah karunia surgawi yang mereka nikmati tidak akan diperbaharui lagi sampai kapan? hingga mereka bertobat. Bertobatlah. Karena apa? Karena dua alasan. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan Yang kedua. menghinanya di muka umum. Ini yang kita namakan Ibrani ini 10 tadi, oke? Yang baca kembali 28-29, menginjak kembali anak Allah. Ibrani 6 mengatakan menyalibkan kembali Yesus di dalam hidup mereka dan menghinanya di depan umum. 28-29. Berani. 10 kah? Tadi kan 6, naik ke 10. Ya, 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Di sini bilang kalau kamu murtad lagi tidak akan diperbaharui sampai. Mereka bilang kalau orang sudah dipilih tidak akan tidak akan murtad. Ternyata mereka murtad. Antikristus keluar dari dalam, bukan dari luar. Bantu nih, contoh nih. Bapak Uskup, seruan dari Santo Paulus untuk Bapak Uskup minta maaf dengan penuh kerendahan hati. Bapak Uskup, tolong ingat kata-kata Santo Paulus kepada kalian semua. Kisah 20 ayat 28 sampai 32. Kalian baca saya ke belakang, bisa minum air terus nih. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk mengembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya
Baca siang ulang dulu. malam. Baca ulang dulu. Kalau baca tanpa penjelasan memang rusak juga, nanti semua jadi protein. Nggak kurang. 28 cukup, 28 dulu. Oh ya, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Bapak Karena Uskup, kamulah jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan Bapak Uskup. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi menjadi uskup untuk mengembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bapak Uskup refleksi itu. Peliharalah kawanan yang telah diperoleh Kristus dengan darahnya sendiri. Lanjut. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Tahan di situ. Serigalanya kita belum tahu siapa nih, Alex, engkau sudah tahu serigala di sini? Belum. Belum. Oke, tahan dulu situ. Butuh penjelasan. Matius 7:15 akan menjelaskan siapakah serigala itu. Matius 7. 15. Engkau jangan karang 19 tidak ada di situ. Enggak, Matius 7 kan, Pater? Iya, 7:15. 15 iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kembali ke kisah. Engkau sudah tahu sekarang, Alexander. Baca kembali yang serigala tadi di kisah. Kayaknya 30 deh. Bahkan dari antara kamu sendiri. Tanda, belum. Kalau 29. Ya, saya butuh yang serigala ini. Oke. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Alexander, engkau mengerti sekarang serigala siapa? Nah, ini nih. Serigala dari luar nih yang masuk. Nabi-nabi palsu, oke. Oke. Ya, tahan dulu di situ. Kita belum masuk ke pengajaran. Masih sebentar akan mengatakan dari pengajaran. Lanjut sedikit. Serigala nabi-nabi palsu ini dikategorikan yang namanya apostasia, kemurtatan itu datang dari dalam. Oke, lanjut dulu penjelasan ini. Saya penting sekali penjelasan di sini. Ini yang kutunggu nih, bagian terpenting. Gas. Ini bagian penting nanti. Nanti Santo Petrus membandingkan antara nabi palsu, serigala itu yang nabi palsu tadi, dengan guru palsu. Hebat sekali Santo Petrus, gila. Oke, sekarang kita lihat. Lanjut tadi ayat tadi, di kisah 30. tadi, 20. Sekarang mungkin 30. Ya. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Tahan dulu. Artinya di situ serigala nabi palsu. Nabi palsu ini keluar dari kita dan dengan pengajarannya yang Palsu. Ini penting sekali karena Bapak Uskup tolong supaya jangan ada ajaran yang palsu. Delegasikan banyak imam-imam di Indonesia yang pintar, yang bijak, mengajar, studi kitab suci, studi apalah supaya doktrin, supaya mengajar. Dunia sekarang berubah, Bapak Uskup dan saudara-saudari yang terkasih. Ketika saya ditobatkan oleh seorang katekis di sini, kami di dunia ke-6 ini, benua ke-6 ini, benua digital, kami merasa sendiri karena tidak satupun misionaris digital, misionaris yang ingin masuk dan menemani kami di dalam pengajaran digital. Tolong, karena banyak beberapa dari kita akan keluar dan dengan ajaran, baca kembali itu ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka
berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Pak Bosku. Sekarang